Thai itu menang kejuaraan. Betul. Itu Ya, betul. kalau nggak salah Kak Tio ya, Kak Muhammad Raihan tuh dapat medali emas. Betul? No, you're listening to Akta Diuna Podcast. So, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu dari Eskul Muay Thai. Ya, ini ada Muhammad Raihan Tio dan ada Rizky Erdiansyah. So, aku mau tahu nih, apa sih Eskul Muay Thai itu? Jadi ekskul Muay Thai itu ya ekskul bela diri. Bela diri dari Thailand tepatnya. Mungkin dikatakan udah lama dan sangat bergengsi mungkin dari Thailandnya juga. Dari bela diri Muay Thai ini juga udah masuk ke beberapa ajang olahraga terkenal, contohnya SEA Games, PON. Jadi mungkin orang-orang juga udah mengenal Muay Thai. Oh, kalau misalnya aku mau nanya nih, kalau Eskul Muay Thai di PGI itu udah dari kapan sih itu? Masuknya itu di tahun 2023. Awalnya itu ceritanya dari kakak kelas kita, alumni kita angkatan kemarin, karena keinginan dia dan keinginan alumni di atasnya. Kebetulan juga beliau sekarang masih menjadi pembina kami, pelatih kami juga yang mengurus ekskul Muay Thai ini. Namanya Rizky Turtle, Rizky Aditya yang biasa dipanggil Turtle. Karena keinginan beliau, Rizky Turtle ini mengajukan kemauan untuk memasukkan ekskul Muay Thai ini ke SMA PGI 1. Alhamdulillah di tahun 2023, di tahun ajaran baru saat waktu itu, ekskul Muay Thai bisa diperkenalkan dan bisa masuk ke SMA PGI 1 dan diresmikan oleh Wakasek saat itu Pak Prima. Keren itu ya. Iya. Ya. Kak Tarto. Itu kalau misalnya di Eskul Muay Thai itu kapan sih latihannya? Kalau latihannya di setiap hari Jumat ya. Jumat sore sesudah asar. Nah, latihannya tuh ngapain tuh? Jadi biasanya kita dilatih untuk pertahanan diri, kita bisa dilatih untuk melawan, atau kita juga bisa difokuskan untuk menjadi atlet. Gitu. Itu latihan fisik atau langsung adu tanding gitu? Kita dilatih fisik terlebih dahulu, kemudian kalau misalkan kita pasti dikasih tawaran, ada yang mau tanding atau tidak, kita bisa mengajukan atau kita yang dipilih biasanya gitu. Kalau Eskul Muay Thai di PGI itu udah bekerja sama nggak sih sama Eskul Muay Thai dari sekolah lain, misal mau adain latihan tanding bareng atau gimana gitu? Kalau kerjasama belum ya, cuman kalau tanding bareng mungkin pas kebetulannya lagi di suatu event kita ketemu sama beberapa ekskul Muay Thai dari sekolah lain. Seperti Muay Thai SMK 4, Darussalam ya dia kalau Ya, nggak salah. Nurul Fikri. Nah, ngomong-ngomong tentang tanding nih, aku tuh kemarin tuh denger ya, lihat postingan juga dari postingan guru, kalau misalnya Eskul Muay Thai itu menang kejuaraan. Betul. Itu betul. kalau nggak salah Kak Tio ya, Kak Muhammad Raihan tuh dapat medali emas, betul? Ya, betul. Itu Alhamdulillah. coba boleh gak diceritain gimana sih biar kakak dapat medali emas gitu? Ya jadi sebenarnya di balik medali emas itu pasti kan ada jeripayahnya dulu yang harus ditempuh ya. Nah jadi di ekskul Muay Thai PGI ini kalau kita mau tanding bakal ada namanya intensitas kita latihan. Jadi latihan kita bakal setiap hari dan jadi lebih padat. Jadi bukan cuma pagi tapi juga sore, kadang jadi sehari 3 kali, pagi sore malam gitu. Jadi kita di fisiknya juga harus lebih keras gitu, kayak lari 7 kilo, 5 kilo atau paling jauhnya 10 kilo. Terus kita juga bakal dikasih kayak trik-trik yang gak diajarin pas ekskul yang emang harus dipakai buat tanding. Terus kita bakal dikasih tahu aturannya segala macem gitu-gitu. Tapi yang menurut aku paling berpengaruh ya di tes fisiknya aja sih itu. Jadi yang sebenarnya di tanding Muay Thai itu kita tuh nggak harus selalu tentang memukul atau apa ya, tapi kita juga perlu napas yang
yang luas sebanyak lah gitu. Jadi makanya diadakannya intens itu. Tadi kita disuruh lari yang gitu-gitu itu biar melatih pernapasan kita. Jadi pas tanding kita main 3 ronde 3 menit itu kan lumayan menguras tenaga cukupan kayak gitu. Jadi kita bisa lah ngontrol emosi, ngontrol nafas yang gitu-gitu. Jadi ya alasannya dapat emas ya karena latihan itu gitu, karena latihan yang keras ya alhamdulillah membuahkan hasil. Nah, selain latihan intens tadi, ada nggak sih persiapan khusus nih? Atau ada rahasianya nggak sih biar bisa dapat medali emas gitu? Rahasia sih kayaknya nggak ada ya. Rahasia mah kayaknya kalau dibilang kalau mau tanding keras sih semua yang mau tanding juga pasti berlatih keras kan. Itu mah balik lagi sama pelatihnya masing-masing aja gitu. Nah, kalau dari Kak Erdiansyah nih, kan kakak tuh dapat medali perak ya. Itu ada nggak sih persiapan khususnya juga gitu? Kayak Muhammad Raihan gitu. Persiapannya kurang lebih sama kayak anak-anak yang kemarin tanding, dari latihan fisik juga sama latihan teknik. Kadang sehari 2 kali bisa sampai 3 kali latihan, dan itu waktunya tiap hari dalam seminggu, jadi 7 kali ya. Selain latihan juga dari pola makan, pola tidur dan istirahat juga dijaga dari kita gitu. Nggak boleh makan yang ini, nggak boleh minum yang ini. Pola tidur itu maksimal dari kita jam 10 udah tidur. Itu sih rintangan sebenarnya di situ. Bikin bergadang gitu ya. Iya. Maksimal banget jam 9 itu udah harus tidur gitu. Dan paginya kita udah latihan di jam 6-nya, jam 7 kita udah latihan. Lanjut mungkin kalau ada jam sore, ada latihan sore, kita lanjut sore, dan malamnya juga pasti ada latihan malam. Jadi selain latihan fisik, latihan yang dijaga itu berarti fisik, pola makan dan pola istirahat, pola tidurnya yang harus dijaga dari kita. Nah, terus tuh waktu lagi pertandingan nih, ada nggak sih hal-hal seru, misalnya hal-hal yang bikin kalian teringat-ingat sama pertandingan itu gitu? Apa tuh kira-kira? Apa ya? Dari Kak Raihan dulu deh. Yang paling berkesan berarti ya. Sebenarnya yang paling berkesan itu deg-degannya itu sih. Kan adrenalin pasti naik kan. Di situ tuh kita pasti inget semua memori yang kita lakuin, apa yang kita lihat itu pasti bakal jadi keinget deh semua. Jadi paling itu aja sih, deg-degannya itu gila. Pasti deg-degan seberani gimana pun, kalau pasti udah mau turun pasti deg-degan. Kalau dari Kak Erdiansyah? Kalau dari momen yang bisa diingat, mungkin gak beda jauh dari Raihan. Perasaannya campur aduk, antara perasaan percaya dirinya, perasaan deg-degannya, nervousnya, antara takut atau ini. Tapi di satu sisi dari aku juga harus ingat-ingat nih, perasaan takut, perasaan deg-degan itu harus dilawan. Sama kita yang udah latihan keras, udah yang nyiapin itu matang-matang, balik lagi kita udah melakukan yang terbaik, hasilnya itu gimana rezekinya. Mungkin kalau dari aku sama dari Raihan, persiapannya itu sama banget, dari pola tidur, pola makan, pola fisik juga, latihan fisik. Cuman balik lagi, kemarin Raihan dapat emas, akunya dapat perak, berarti belum rezeki di akunya gitu. Di balik rasa apa ya, rasa sedihnya aku belum bisa dapetin emas, ada rasa memorial banget buat aku, mungkin pelajaran berharga buat aku juga ya. Kedepannya next mungkin kalau akunya mau dapat emas, berarti aku harus berjuang lebih keras, latihan lebih keras lagi buat dapetin emas gitu. Mungkin itu yang bisa diambil dari pertandingan kemarin. Oke. Nah, aku mau nanya nih, tanggapan kalian buat pertandingan kemarin.
gimana tuh? Apakah seru banget atau mendebarkan banget gitu? Terus juga kasih saran juga buat mungkin teman-teman yang pingin ikutan dalam pertandingan gitu ya, buat ya mungkin ada sharing-sharing tips gitu. Coba dari R dulu deh. Kalau dari aku mungkin yang namanya pertandingan pasti ini ya seru banget. Pengalaman, nambah-nambah pengalaman juga buat aku. Terus mungkin kalau buat tips atau buat ini buat ke adik-adik kita yang baru masuk ekskul Muay Thai dan keinginannya juga pingin buat ikut tanding, buat nyari pengalaman di situ. Bulatkan tekad kalian, Nah, niat kalian, tanding itu buat apa, tujuannya buat apa, berlatih keras gitu aja. Dari persiapan tentunya bukan 1-2 doang yang dipersiapkan, tapi semuanya harus dipersiapkan, dari fisik dan non fisik juga harus disiapkan. Kadang persiapan fisik, persiapan pola tidur, pola makan itu udah siap. Terkadang dari pikiran juga kan harus dipersiapkan. Jangan banyak pikiran dari kitanya, jangan banyak stres, karena itu berpengaruh saat bertanding nanti. kalau dari aku sih, kalau soal acara ya rame ya, namanya juga mungkin hobi juga ya masuknya itu. Terus buat teman-teman yang baru mau ikutan atau baru mau mulai latihan, mulai aja dulu. Misalkan cuma pengen sekedar pengen olahraganya doang, nggak apa-apa, nanti juga pasti muncul kayak rasa pengen deh tanding. Kalau emang udah ada yang pengen tanding dari awal ya itu lebih bagus sih. Maksudnya kalian juga harus ya sama sih, balik lagi kayak kalian punya tujuan itu buat apa gitu, harus ngulutin tekad, harus siapin badan, harus siapin segalanya, apalagi mental kan. Pikiran juga nggak boleh kemana-mana deh, harus kalau lagi ngejar itu ya satu aja gitu tujuan. Paling itu aja sih. Nah, mungkin dari kakak-kakaknya ada kata-kata gitu buat anak-anak yang lain tuh. Gimana kata-katanya? Tolong dong kasih kata-kata. Dari R dulu deh. Mungkin dari aku mah semangat buat adik-adik yang mau terjun ke dunia Muay Thai, karena bukan 1-2 hal doang yang disiapkan, dari mental, dari fisik juga harus siap apapun itu. Kalau tujuan kalian buat meraih prestasi, mencari pengalaman, kalian udah harus siap sama hal yang begituan. Mungkin gitu aja, semangat dari aku. Aku juga udah bentar lagi udah mau lulus, jadi semoga bisa ada yang lulusin juga, harapan dari aku seperti itu. Kalau dari aku sih ya buat teman-teman yang misalkan ngerasa punya energinya lebih besar daripada kita ngelakuin hal itu di jalan atau di mana, yang mending kita diwadahkan aja ke Muay Thai. Jadi lebih bagus, jadi kita dapat prestasi, dapat pengalaman yang bagus. Jadi nggak merugikan orang lain juga, yang untung kita, yang mau menang atau kalah itu hal biasa, yang penting pengalaman dan prestasi yang kita dapat itu juga wah lah udah keren banget itu kan. Paling segitu aja sih dari saya. Oke. Kasih pokoknya hari ini dari Aurik pribadi sih dapat banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Terus juga mungkin buat teman-teman yang pingin ikutan kejuaraan-kejuaraan bisa nih dipakai tipsnya dari Kak Erdi sama Kak Raihan. Untuk mungkin dari Aurik sendiri takutnya ada kesalahan kata dan lain halnya. Sekian dari Aurik mungkin ya. Oke, kita tutup untuk kita tutup untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu ya guys. Dadah.